Yesus. Kita bersyukur kalau sepanjang minggu hari ini kita sudah disertai dalam segala aktivitas kita, dan pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, terutama kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan, oleh kuasa roh Tuhan. Karena itu mari saudara, saya mengajak kita semua mempersiapkan diri kita menghadap Tuhan dengan rasa hormat kepada Dia yang kita imani ada di tengah-tengah kita. Terlebih kita akan masuk dalam perjamuan kudus sebentar. Biarlah apa yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan, sehingga berkat-berkat itu menjadi bagian saya dan saudara. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Dia Allah yang kudus memenuhi kita pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan seluruh
masuk di hadirat Tuhan, mengingat pada hari ini ada perjamuan kudus. Kita mau mengambil saat teduh, mengingat pengorbanan Tuhan. Minta kelayakan daripada Tuhan, karena tanpa kelayakan Tuhan, baik yang di tempat ini maupun yang menyaksikan secara live streaming, kita meminta kelayakan Tuhan agar kita tidak bersalah terhadap tubuh dan darah Tuhan. Oh haleluya. Dia yang tidak bersalah dijadikan salah, dia yang tidak berdosa dijadikan dosa, supaya kita semua diselamatkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Saat ini Tuhan, kami para hamba-hambamu dan anak-anakmu berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Kami rindu mempersembahkan roh jiwa tubuh kami untuk menjadi korban yang hidup kudus dan berkenan kepada Engkau melalui peribadatan kami saat ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, sekali lagi sebelum kami masuk ke hadirat-Mu, sebelum kami berbuat bakti kepadamu, sebelum kami bersyukur dengan Engkau melalui firman dan tubuh dan darah-Mu itu, sekali lagi kami mohon kelayakan. Ampunkanlah sekedar kemurahan Tuhan agar kami berkenan terhadap Engkau. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan sepanjang minggu yang telah berlalu Engkau telah sertai akan kehidupan kami, pribadi kami masing-masing, keluarga kami masing-masing. Sekalipun kami harus melewati lembah kegelapan, tetapi di situ ada gadamu dan tongkatmu yang senantiasa menyertai kehidupan kami, sehingga kami melewati dengan Engkau dengan penuh kemenangan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Saat ini Tuhan, umat-umat-Mu, para hamba-Mu dan anak-Mu rindu berbuat bakti kepada Engkau. Engkau mengambil alih peribadatan kami saat ini ya Tuhan. Kami jemaat-Mu, para tim penata layan ya Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Engkau urapi semua itu ya Tuhan, sehingga peribadatan kami boleh menyenangkan hati Engkau. Itu akan naik ke hadirat Tuhan dan akan turun menjadi berkat yang ilahi bagi kami masing-masing. Sehingga saat kami pulang, tidak seperti kami datang. Kami pulang membawa kelepasan daripada Engkau. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang menghadapi peperangan hidup boleh dimenangkan ya Tuhan, dengan kekuatan yang akan kami peroleh melalui peribadatan kami. Bapa, kami tahu ketika kami rindu berbuat bakti kepada Tuhan, kuasa kegelapan tidak tinggal diam di dalam hati kepikiran kami, menuduh akan kehidupan kami, ataupun di dalam ruangan ini, lingkungan tempat peribadatan kami, mengganggu, menyusup di dalam bentuk apapun. Kami mau bersehati panggil nama-Mu yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hancurkan semuanya. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, sikan tarabadan lebih lawan terakhir. Terima kasih ya Tuhan. Bagi hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan, Engkau percepat langkah mereka, agar kami sama-sama ya Tuhan boleh menikmati berkat yang pada Engkau, baik yang di tempat ini maupun yang menyaksikan secara live streaming. Terima kasih Tuhan. Inilah kehidupan kami rindu berbuat bakti kepada-Mu saat ini. Dan kami akan buka ibadah kami ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, silakan duduk. Ibadah kita sudah dibuka dengan doa. Kita mengimani bahwa Roh Tuhan ada di tengah-tengah perhimpunan kita. Ada kekuatan Tuhan di tengah-tengah kita pagi hari ini. Allah bangkit untuk memberi kemenangan bagi saya dan saudara. Karena itu pagi hari ini kita mau bersorak, berhaleluya untuk Dia. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita menggunakan kekuatan kita untuk memuliakan Dia pagi. Haleluya. Tunjukkanlah
menyediakan tempat bagi saya dan saudara di sorga yang kekal sana. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati pujian kita, dan tiba saatnya kita akan memberi persembahan sebagai tanda ibadah kita, sebagai tanda kita mengasihi Tuhan. Dia yang hidup memberikan kemenangan, memberikan pengharapan bagi kita. Haleluya. Bahkan mati
tiba saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan itulah Tuhan sendiri. Karena itu saudara, mari kita siapkan hati kita ditaburi oleh firman Tuhan. Dia yang sudah mati bagi kita, menyelamatkan jiwa kita. Kita yang hidup dalam gelap, Dia angkat masuk dalam terang yang ajaib. Tentunya terlebih dalam perjalanan. Berapa yang kita lakukan pada saat ini, berikan kekuatan kepada kita. Saudara, kita siapkan hati kita. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Haleluya, haleluya.
Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami muliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang berbahagia ini Tuhan, kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu. Kalau Engkau masih boleh memelihara kehidupan kami Tuhan, dengan iman kami percaya hanya bagi Engkau sajalah segala kemuliaan, kehormatan yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Sebab perbuatan baik-Mu selalu kami rasakan. Sekalipun Tuhan di dalam kami menjalani hidup ini penuh dengan tantangan dan cobaan, tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami Tuhan. Terbukti kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, dengan berkat kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan. Dan biarlah sekarang ini pada saat kami berada di rumah-Mu, rindulah hati kami untuk selalu memuliakan Engkau. Terlebih kami mau belajar akan firman-Mu. Kami mau menerimakan kebenaran-Mu Tuhan yang senantiasa membentuk pribadi kami, agar kami boleh menjadi orang-orang yang berlayak menerima janji firman-Mu. Terima kasih Bapa, Kau sudah melihat dan memperhatikan setiap persembahan jemaat-Mu Tuhan yang sudah diberikan dengan penuh sukacita, yang hanyalah untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Engkau Allah sumber pancaran berkat yang akan mengembalikan berkat-berkat baru berkali lipat ganda, berkat jasmani terlebih-lebih berkat rohani. Dan biarlah apa yang kami sudah berikan itu semuanya untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, saatnya kami mau mendengar dan belajar akan firman-Mu. Urapilah kami semua. Engkau buka mata hati kami, telinga kami, untuk kami boleh dapat menerima kebenaran-Mu yang menguduskan hati pikiran kami. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu, merintangi dengan berbagai cara, kami tolak usir pekerjaan iblis itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hai setan engkau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu. Sebagai lanjut lalu, Yesaya 55 ayat yang ke-6, 7, dan 8. Mari kita bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Yesaya 55 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Saya membacakannya dalam salinan lama. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu mencari Tuhan sementara lagi boleh mendapat. Dia, berdoalah kepadanya sementara lagi ia hampir. Hendaklah orang fasik itu meninggalkan jalannya, dan orang jahat itu kepikirannya. Dan hendaklah ia bertobat kepada Tuhan, maka dikasihankan Tuhan akan dia kelak, dan kepada Allah kita, karena ia pun mengampuni dengan limpahnya. Karena kepikiranku itu bukan kepikiranmu, dan jalanmu itu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Minta tolong salah seorang membaca dalam salinan baru. Ayat 6 mulai. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Baik, puji Tuhan. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Firman Allah pada saat pagi siang hari ini menjadi suatu salah satu rancangan Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan saya dan saudara. Walaupun kebenaran firman Tuhan terkadang menuntut sesuatu kekudusan dalam kehidupan umat yang percaya, dan pada prakteknya tidak mudah untuk kita mencapai hidup yang kudus. Namun Allah tidak akan pernah berhenti
memberikan suatu peringatan bagi setiap orang-orang yang sudah dipilihnya. Sebab Allah tidak bisa memungkiri akan setiap firman-Nya bahwa berkat yang datang daripada Allah adalah berkat yang bersumber. Mungkin saat ini kita masih bertanya itu dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Ketika kita mau hidup sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Tuntutan firman Tuhan yang terutama kita hidup di dalam kasih. Karena ketika manusia hidup di dalam kasih, sesungguhnya ia adalah kehidupan yang sempurna. Asalkan kasih yang dia praktekkan itu adalah kasih yang dari berfirman, bukan sekedar berjanji kepada daripada Allah melakukan akan setiap janji firman-Nya, yaitu 2000 tahun yang lalu, di mana firman itu menjadi manusia dan berada di tengah-tengah umat manusia. Supaya apa? Supaya manusia boleh mengenal hukum Allah. Dalam perjanjian lama, bangsa yang mengenal hukum Allah adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Makanya umat Israel diberkati dengan hikmat yang luar biasa daripada Tuhan, sebab mereka memiliki hukum-hukum itu. Manusia kalau memiliki hukum, maka hidupnya memiliki moral dan etika yang baik. Kalau hidup tanpa aturan, manusia akan hidup dalam liar. Ya, akan hidup dengan penuh kebebasan. Kebebasan yang dimaksud di sini adalah kebebasan menurut kehendaknya sendiri. Tidak heran Rasul Paulus menekankan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5 bahwa kebebasan manusia terkadang ketika mengalami tekanan daripada dunia, mereka akan sebebas-bebasnya melakukan hal-hal yang membuat atau mereka melakukan sesuatu yang membuat mereka bertahan hidup. Tetapi hidup mereka justru mendatangkan kebinasaan. Sebab oleh perbuatan-perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum Allah. Kita sebagai orang beriman tidak bisa memungkiri hukum Allah itu mendatangkan kecerdasan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kebaikan-kebaikan yang kita sudah dengar, yang sudah diajarkan bahkan dari kita sekolah minggu, dari kita masih kecil, kitab suci itu sudah diperdengarkan supaya kita bertumbuh di dalam iman. Karena ini juga menjadi suatu peringatan bagi kita, khususnya orang tua. Penting sekali anak-anak kita didik dengan segala perilaku, dengan segala hal-hal kebaikan yang sumbernya adalah dari firman Tuhan. Karena walaupun mereka dari kecil, tapi mereka sudah terbiasa mendengar. Disitulah firman Allah itu akan bekerja. Sekalipun manusia dalam pertumbuhannya ya memang tidak langsung menjadi dewasa, tetapi paling tidak kita percaya firman yang sudah keluar ya, lalu sampai kepada telinga manusia, firman itu akan bekerja dengan sempurna. Coba kita baca di dalam Yesaya 55 ayat yang ke ayat yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Firman yang keluar dari mulut Allah, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Terus, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Ia akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kalau firman itu yang kita imani adalah firman yang mengandung janji berkat Tuhan, janji mujizat, janji kemenangan, maka firman itu akan senantiasa tergenapi. Bahkan membuat kehidupan saudara berhasil di dalam dunia ini. Asalkan kita benar-benar mau menerima firman Tuhan itu, di mana firman Allah itu
Di dalamnya ada suatu hukum-hukum, ada suatu pengajaran yang mendidik kita. Makanya terkadang secara logika manusia, firman Tuhan itu mengajarkan bagaimana kita diarahkan kepada kehidupan yang nampaknya menderita. Kehidupan di dalam persoalan penuh dengan tantangan. Tapi lewat firman kita diajarkan untuk survive, bertahan, bertekun di dalam kesesakan. Tetap memegang janji Tuhan. Tetap percaya dan tetap teguh akan iman. Percaya kepada Yesus Kristus. Bahwa di masa sulit pun kita percaya Tuhan senantiasa memperhatikan dan tidak akan membiarkan kita. Disitulah kita harus menyadari dalam hidup kita sekalipun dalam keadaan sulit, jangan coba-coba bermain-main dengan Tuhan. Ya, makanya ya kita baca saja ya. Walaupun ayat ini sudah sering kali kita dengar. Di masa-masa sukar itu adalah masa-masa manusia menerima tekanan. Nah, disitulah manusia mulai ada pergumulan dalam kepikirannya. Ya, apakah dia mau ambil jalan alternatif atau tetap jalan Tuhan? Yang tampaknya jalan Tuhan kayaknya sepertinya tidak ada jawaban. Padahal yang dibutuhkan adalah kesabaran dan keyakinan kepada waktu Tuhan. Tapi seringkali apa yang kita lihat dengan mata nampaknya ini tidak mungkin. Sementara iman mengajarkan apa yang tidak pernah engkau lihat dengan mata, disitulah Tuhan akan bekerja dengan sempurna. Coba kita baca itu di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-1 mulai. Yang pertama mulai. Ketahuilah keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari terakhir, ya, hari-hari menjelang kedatangan Tuhan akan datang masa-masa yang sukar. Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Dan ini sudah tercermin dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya yang hidup di akhir zaman ini. Kalau kita sudah mengalami, merasakan, dan melihat masa-masa sukar itu sesungguhnya, itu adalah tanda-tanda Tuhan sudah dekat. Ya. Lalu di masa sukar apa yang terjadi, saudara? Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia akan mencintai dirinya sendiri Dan menjadi hamba uang. Menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka menjadi tukang fitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Mereka memberontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak mempedulikan agama. Tahu mengasihi. Atau mengasihi Tidak mau pun. berdamai. Tidak mau berdamai. Suka menjelekan orang. Suka menjelekan orang. Tidak dapat mengekang diri. Tidak tahu menahan diri. Selalu meluap-meluap ya. Meluap-meluap amarah emosinya ya. Terus. Garang tidak suka yang baik. Garang tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Suka berkhianat. Tidak berpikir panjang. Tidak berpikir panjang alias nekat. Nah, Berlagak tahu. lebih Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. ya, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Orang-orang seperti ini ada di dalam gereja ya. Percayalah saudara, ada di tengah-tengah kita. Tapi di New Efrata tidak ada ya, mungkin di luar sana ya. Ya, jaga-jaga jangan tersinggung. Ayat seterusnya dulu. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Secara lahiriah ia menjalankan ibadah. Nah, Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan Allah dalam ibadah. Padahal kalau kita datang dengan bersungguh-sungguh kepada Tuhan, firman Allah itu kita imani adalah firman yang berkuasa. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang Ibrani 4 ayat 12. Di situ dikatakan firman Allah itu berkuasa dan memberikan hidup. Artinya firman yang kita terima dalam ibadah
Itulah yang merupakan kehidupan saudara. Kehidupan menurut perspektif firman Allah. Kalau kita renungkan, Allah itu memberikan kepintaran, kecerdasan, kejeniusan, hikmat Allah. Supaya dengan hikmat itu kita bisa melalui kehidupan kita secara nyata. Seperti apa sih kehidupan umat manusia di dalam dunia ini. Dengan hikmat itu kita bisa melihat proses pekerjaan tangan kita seperti apa. Kemana kaki kita melangkah. Itu hikmat yang memberikan hidup. Apalagi hikmat dari firman Allah adalah hikmat yang selalu menuntun saudara kepada hal-hal yang baik. Kalau Tuhan langsung memberkati saudara hidup kekal di dunia ini, bisa saja. Tuhan langsung saja memberkati saudara dengan damai sejahtera, bisa saja. Kenapa tidak tanggung-tanggung? Allah langsung sempurnakan saja hidup kita di dunia ini. Kalau kita meminta supaya kita tidak mengalami penderitaan, tidak mengalami sakit hati. Tapi justru Allah memperkenalkan. Yang kita kenal mungkin kalau kita tarik ke belakang, itulah buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Manusia ternyata karena sudah menyentuh itu, maka diizinkan Tuhan supaya manusia mengalami seperti ini. Dalam dunia yang terkutuk ini, ada yang baik, ada yang jahat. Tapi roh firman Allah itu selalu mendorong saudara agar melakukan hal yang baik. Sebab setiap konsekuensi dari perbuatan kita, baik atau jahat, itu selalu ada. Kalau saudara melakukan kebaikan menurut kehendak Tuhan, maka di firman Tuhan mengatakan engkau akan diberkati. Keturunanmu akan diberkati. Tapi kalau engkau melakukan hal yang jahat, engkau akan mendapatkan kutuk. Tetapi kemurahan Allah itu begitu besar. Bagi setiap orang percaya yang mungkin sudah berbuat dosa, tapi kalau dia datang meminta ampun, Tuhan pun akan memulihkan. Selama ia berkenan ditemui. Nah, seperti ayat pokok kita, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Kalau engkau jatuh dalam perbuatan-perbuatan dosa, selama engkau masih hidup, engkau datang kepada Tuhan memohon ampun, berdamai kepada Tuhan, itu adalah waktu yang diperkenankan Tuhan. Engkau masih bisa menyembah, engkau masih memuji Tuhan, engkau masih bisa berkata-kata, bernazar kepada Tuhan, meminta berkat kepada Tuhan. Bisa. Tapi kalau engkau sudah mati, firman Tuhan pun mengatakan baik dari Ayub maupun Pemazmur, kalau sudah di liang kubur, bagaimana aku bisa memuji, memuliakan engkau? Kalau aku sudah mati, bagaimana aku bisa menyembah engkau? Tidak mungkin. Makanya selama kita masih hidup, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita berbuat salah, dosa di hadapan Tuhan, perbaikilah itu. Nubuatan selalu mengingatkan, perbaikilah hubunganmu dengan aku melalui doa, dan doa. Doa kita yakini sebagai nafas, ya itu sangat betul. 1000% saya setuju. Saudara kalau meyakini doa seperti nafas, betapa pentingnya saudara harus bernafas setiap hari. Kalau saudara tidak berdoa satu hari, saudara tidak dapat bernafas. Rohani saudara, tubuh rohani saudara akan mengalami kesesakan. Saudara akan menderita secara rohani. Dan jangan biarkan itu saudara. Ya. Saudara yang sudah terbiasa rutin doa setiap hari. Ketika saudara tidak berdoa satu hari, rasanya gelisah. Ya. Tapi jangan sampai rasa gelisah itu saudara terus tahan-tahan. Demi apa? Demi mencari keinginan dunia. Banyak gereja di akhir zaman ini sifatnya seperti Esau. Lebih memikirkan kepentingan perut, lebih memikirkan kacang merah daripada
memikirkan panggilan hidupnya yang merupakan berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang berlimpah. Coba kita baca ya. Di dalam Ibrani 12 ya, ayat yang keberapa itu? Ayat yang ke-16 kalau tidak salah. Ibrani 12. Ya, silakan. 14, ayat 14 mulai. Ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak Ya, orang. 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Ya, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, Yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Nah, terus, Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu ia ditolak. ya, Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan terima air. kasih. Ini adalah gambaran anugerah lewat panggilan kehidupan saya dan saudara. Di dalamnya itu ada berkat ganda, berkat kesulungan. Sebagaimana Yesus menjadi yang sulung di antara orang-orang mati, dia dibangkitkan dalam roh Allah, dalam kemuliaan Allah. Begitu juga itu dikaruniakan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Menerima anugerah supaya manusia mengalami kehidupan yang kekal lewat panggilan Tuhan. Panggilan pertama Tuhan. Nah, ini sudah masuk dalam pelajaran jemputannya, 5 jemputan, tapi ya saya tidak membahas itu. Panggilan pertama kepada umat manusia adalah panggilan untuk masuk dalam pertobatan, di mana manusia akan dijemput supaya akan dijamu. Dan itu kalau kita mendalam mempelajari sampai kepada perjamuan pesta anak domba Allah di awan-awan. Tapi harus melewati tahap-tahap tertentu. Jemputan pertama yaitu panggilan yang mulia daripada Tuhan adalah panggilan yang dikaruniakan dari Bapa di sorga. Makanya di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-44 mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dapat datang kepada Yesus Kristus kalau hidupnya itu tidak dikaruniakan, hatinya tidak ditarik oleh Bapa. Yesus Kristus itu adalah bicara firman Allah. Saat ini kalau saudara sudah datang untuk dapat dengar firman Allah, itu adalah karunia daripada Bapa. Bapa mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan saudara. Untuk saudara menyadari panggilan dalam hidup saudara itu jangan engkau rusakkan. Jangan engkau rusakkan hanya demi kepentingan perut, sehingga engkau akan menyesal seperti Esau. Ya. Kalau berbicara tentang anugerah-anugerah roh lebih dalam lagi, saudara yang sudah memiliki karunia-karunia roh, saudara akhirnya memadamkan roh itu demi saudara mengikuti keinginan hawa nafsu saudara, yang akhirnya saudara sudah mengabaikan apa yang diperkatakan Roh Kudus dalam hidup saudara. Sabar, tenanglah engkau, datanglah kepada Tuhan, ampunilah mereka, maafkanlah mereka, bertekunlah dalam firman. Tapi engkau abaikan sampai menjadi habit. Yang harusnya engkau abaikan itu adalah perbuatan, adalah bisikan-bisikan iblis yang senantiasa membangkitkan nafsumu untuk berbuat jahat. Tapi engkau abaikan kebenaran, sehingga karuniamu itu hilang. Ah, ini sudah susah. Kalau karunia roh itu sudah hilang, waduh, sekalipun engkau mencucurkan air mata, engkau minta, bisa saja tidak dapat. Ah, ini yang disebut kefasikan. Perubahan yang dimaksud
adalah perubahan yang justru membawa kepada kebinasaan. Kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan yang melewati masa-masa perubahan dari yang jahat untuk menjadi yang baik. Dari yang baik untuk dibentuk lagi menjadi yang terbaik. Saudara yang sudah terpanggil, saudara akan dipilih lagi untuk menjadi yang terpilih. Jadi di sini kita harus mengerti panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara itu adalah karunia daripada Bapa. Dan itu seperti suatu anugerah hak kesulungan. Kalau dalam perjanjian lama, hak kesulungan itu adalah anak sulung yang memiliki tanggung jawab yang besar, berkat ganda. Ya, segala sesuatu itu dibebankan kepada anak sulung. Tetapi hormat kemuliaan itu memang dipercayakan kepada anak sulung. Itulah gambaran gereja Tuhan. Menerima anugerah Allah itu mendapatkan 2 kali ganda. Berkat firman pengajaran dan berkat anugerah Roh Kudus. Itu yang membuat saudara mempunyai tanggung jawab yang besar. Bukan untuk satu kelompok, bukan untuk satu organisasi, bukan untuk satu bangsa, tapi untuk bangsa-bangsa. Saudara saat ini tidak mengerti. Saudara membayangkan tidak mungkin. Tapi kelak saudara kalau bertahan ya. Kalau saudara bertahan, saudara akan lihat bagaimana Tuhan memakai saudara sampai kepada bangsa-bangsa. Enak ya didengar ya. Tuhan aku ingin. Tapi harus diproses dulu ya. Harus diproses. Mau menjadi berkat bangsa-bangsa ya. Itu yang ditanamkan. Yang harus disaksikan adalah hidup dan ucapan yang penuh dengan kasih. Bagaimana mau diutus kepada bangsa-bangsa? Kepada satu keluarga saja engkau tidak mampu. Menghadapi satu orang manusia di hadapanmu, engkau tidak mampu. Mau berhadapan dengan bangsa-bangsa, waduh. Logikanya seperti itu. Tapi kalau mendengar firman Tuhan akan janji-janji yang besar, rasanya kita bersemangat, bergairah. Maunya langsung loncat kepada perkara yang besar. Perkara kecil saja engkau tidak mampu. Mau kepingin memegang kepercayaan yang besar, enak saja. Ya. Bukan seperti itu konsep Tuhan. Makanya kita harus mengerti saat ini. Kalau saudara sudah dipanggil dan siap diutus untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, peliharakanlah hidupmu, peliharakanlah hatimu yang senantiasa memancarkan kehidupan. Di situ baru Tuhan percaya, ini siap ini untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tapi kalau hidup kita masih suka menyakiti hati orang lain, ya kasihan. Bagaimana mau pergi ke bangsa-bangsa? Hancur semua itu bangsa-bangsa karena sikap karakter kita. Tapi kalau kita betul-betul bisa bertahan setia kepada perkara kecil, disitulah engkau akan dipercayakan hal-hal yang besar. Dalam dunia pekerjaan, usaha, bisnis, pelayanan pasti begitu kan. Dalam hal-hal kecil, ya tentu dunia akan melihat. Kalau engkau mampu membuat orang percaya, dari situlah orang dunia itu akan menaruh harapan kepadamu. Ketika dia sudah percaya, dia sudah menaruh harap kepadamu, dia akan mencintai dan mengasihi engkau. Kalau sudah sifatnya mengasihi, itu percaya, harapan itu digantungkan kepadamu. Kalau sesama manusia ya. Segala sesuatu hal yang besar, kalau sudah dia mengasihi engkau, sudah menyukai, mencintai engkau, dia percayakan segala sesuatu. Makanya kan dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13, di antara iman, pengharapan dan kasih yang paling besar itu adalah kasih. Untuk mencapai kepada perasaan kasih itu memang harus dilandasi dengan ada kepercayaan. Kalau sudah ada kepercayaan, manusia akan menaruh harap karena dia sudah percaya. Harapan yang dia inginkan sekaligus dengan kepercayaannya, sebab dia mau menaruh kasih. Hal yang paling berharga, perasaan yang paling berharga
yaitu mencintainya sepenuh hatinya. Dia berikan segenap hati. Jadi tidak heran itu perkataan firman Tuhan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, pikiranmu, segenap akal budimu. Itu yang Tuhan inginkan. Itu sudah berbicara kasih. Coba saudara kalau sudah mencintai seseorang, ya, jangankan setengah hati, setengah hidup, ya, setengah mati pun, ya, engkau rela. Karena engkau sudah memberikan seluruh hatimu kepada kekasih. Ya kan? Pasti itu. Sebelum mencapai situ pasti kan engkau ada pengenalan. Percaya dulu sama dia. Sama gereja sebelum dia sampai kepada bagaimana iman gereja itu sampai kepada tingkat mengasihi Tuhan. Itu harus dasari, percaya tidak ya sama yang namanya Tuhan Yesus. Kalau dia sudah percaya dan menerima, disitulah gereja menaruh harap kepada Yesus Kristus. Ada harapan, mana tahu dia menjadi kekasih aku yang selalu memelihara. Oh, Efesus 6 itu sudah terjadi. Sudah difirmankan bahwa ia akan merawat tubuhmu seperti dirinya, begitu juga dia akan merawat istrinya sebagaimana dia merawat dirinya. Begitulah gambaran gereja yang akan dipelihara Tuhan. Tuhan akan rawat, jaga, lindungi dan pelihara sebagaimana Tuhan menjaga saya dan saudara. Ilustrasinya saudara kan bagaimana sampai kepada tahap saling mencintai kan dari percaya dulu. Habis dari percaya tiba-tiba sudah mulai menaruh harap. Ya. Kalau harapan itu dia sudah melihat ada pembuktian yang nyata, dengar, saudara lihat, baru saudara yakin memberikan hatinya kepada dia. Terciptalah kasih di antara percaya, di antara harapan, kasih yang lebih besar. Kalau kasihmu itu sudah sempurna, itu tidak tergoyahkan itu kepercayaan. Harapanmu tidak tergoyahkan. Gereja yang sudah memiliki kasih yang sempurna kepada Allah, dia tidak akan terganggu kepercayaannya. Keteguhan imannya itu tidak akan tergoncangkan. Sekalipun masa-masa sulit terjadi, itu tidak akan menggoyahkan imannya kepada Yesus Kristus. Kalau dia sudah sampai pada tingkat mengasihi Tuhan ya. Tapi kalau masih ada kebimbangan, mungkin belum sempurna kasihnya. Saudara saja masih ragu, ya. Bagaimana mau menikah? Ya kan? Saudara kalau yang masih jomblo, berjumpa dengan ya laki-laki atau perempuan, saudara kan butuh kepercayaan dulu untuk mencapai kepada kasih lewat pernikahan, komitmen, tidak mudah. Tapi kalau sudah masih ragu-ragu, jangan dulu lah, ya, jangan dulu. Nanti sudah terlalu tinggi, jatuhnya pun sakit, terlalu sakit. Ya kecuali saudara sudah beriman, ya, sudah bertekad, yakin, ya sudah, jalankan itu. Yang penting tetap andalkan Tuhan. Itu saja, pasti Tuhan akan berperkara. Kembali lagi saudara ya, ini adalah suatu pengetahuan, pemahaman yang diberikan kepada kita. Ini cara Tuhan, selalu berulang-ulang Tuhan tiada jemu-jemu untuk menyampaikan firman Tuhan ini kepada saya dan saudara, supaya saudara semakin cerdas, supaya saudara tidak menjadi seperti kanak-kanak yang mudah dipermainkan, diombang-ambingkan dengan segala pelajaran yang menyesatkan dalam dunia ini. Ideologi-ideologi yang berada di akhir zaman ini, Tuhan, kalau saya melihat, memang sudah sangat menyesatkan. Sekalipun mengatasnamakan hak kebebasan, ya, hak manusia, ya, tetapi yang mereka perbuat itu justru melanggar firman Allah. Hati-hati saudara. Biasanya saudara, hal-hal seperti ini mereka mengangkat ya sesuatu hal yang baik, mengatasnamakan kebaikan, karena mereka sudah tahu awalnya, mereka sudah mengenal kebenaran,
Mereka sudah tahu sumber kebaikan itu. Mereka sudah tahu pengajaran yang betul. Tapi mereka itu berbalik. Ini yang disebut kefasikan. Ingat, kefasikan dalam konteks ayat pokok kita pada saat hari ini, itu pun masih ada kemurahan Tuhan. Berbaliklah engkau dari jalanmu, dari jalan kefasikan. Karena ternyata saudara, kefasikan itu adalah sosok yang akan mempelopori antikris. Antikris kalau kita menyangka itu berada dari orang kafir, dari orang kafir salah. Justru antikris itu adalah orang fasik. Mereka sudah mengenal kebenaran, tapi mereka berbalik. Itu lebih jahat. Kalau suratan Petrus mengatakan lebih baik mereka tidak tahu kebenaran daripada mereka tahu kebenaran yang dimana panggilan kudus mereka itu mereka sudah menyadari, tapi mereka menyia-nyiakan panggilan kudus. Mereka menyia-nyiakan untuk berbuat yang jahat. Petrus mengatakan, maka samalah mereka seperti anjing dan babi. Anjing itu kembali kepada muntahnya. Kita kan sudah sering lihat anjing itu kalau muntah suka menjilat kan. Nah itu, muntah itu gambaran suatu perbuatan ya. Kalau kita kaitkan itu dengan maksud ya perkataan Tuhan Yesus, apa yang meluap dari hati itu yang menajiskan orang lewat ucapan. Nah, muntah itu semua berbicara tentang perbuatan-perbuatan jahat, tapi kita jilat. Kalau ada sifat seperti itu, perbuatan jahat yang harusnya kita sudah muntahkan itu tidak perlu kita jilat lagi. Kalau kita kembali lagi kepada muntah, sama. Kita seperti hewan yang dikatakan tadi. Ya. Bahkan kefasikan itu di dalam Matius 6 ayat yang ke-7 atau terbalik ya. Coba kita buka. Matius 7 ayat 6 kayaknya. Ayat 6. Hal yang kudus dan berharga. Ya. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Jangan kamu berikan barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Jangan kau lemparkan mutiaramu kepada babi. Supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya. Ya. Dia berbalik mengoyak kamu. Terima kasih. Ini karakter kefasikan, saudara. Ya. Oh, ini orang kalau yang misalkan baru-baru datang pas lagi saya khotbah, kenapa ini? Pendeta bilang-bilang anjing babi. Nah, biasa kan lagi tren sekarang. Pemotongan video-video yang cuma setengah-setengah, orang kan asumsinya jadi salah ya. Padahal kalau didengar dari awal, maksudnya begini. Makanya dalam hal ini pun jadi pelajaran bagi kita. Dalam ibadah pun ya usahakan kita datang jangan terlambat, supaya jangan salah paham. Ya apalagi sudah datang sudah firman, setengah firman, apalagi sudah tinggal seperempat firman. Bisa nggak dapat itu ya. Nah kita kembali lagi berbicara tentang orang fasik. Mari kita pergi ke Yesaya 57 ayat yang ke 19-20. Yesaya 57 agak panas ya. AC-nya mati ya? Enggak ya? Perasaan saya aja kan. Mungkin terlalu membara saya. Yesaya 57 ayat yang ke aku akan ayat 20 coba. Ya. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Saya kasih gambaran ya. Orang fasik ini seperti laut yang bergelora dalam salinan lain, berombak-ombak dan tidak tenang. Artinya kehidupan orang fasik ini kayaknya kalau tidak berbuat jahat itu gelisah dia. Kalau tidak mencari masalah gelisah dia. Sebab kebenaran dalam dirinya itu sudah buta.
Mereka itu digambarkan Tuhan Yesus seperti orang yang sudah disucikan, sudah dikeluarkan iblisnya, sudah mengalami pertobatan, tetapi dibiarkan kosong. Tidak ada firman di dalamnya sebagai perbendaharaan di dalam hatinya. Supaya outputnya, perbuatannya itu sesuai dengan hatinya. Karena dia biarkan kosong, datanglah iblis yang tadinya pernah menghinggapi. Bahkan lebih parah lagi Tuhan Yesus katakan, justru iblis yang pernah datang, dia ajak ke 7 iblis yang lainnya. 7 itu angka sempurna, berarti sempurnalah kejahatannya. Tuhan katakan, maka lebih buruklah keadaan orang itu. Itu hal yang berbahaya. Itu gambaran orang fasik. Arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Jalan hidupnya itu menimbulkan kerusakan, kecemaran. Pasti itu. Nah, kalau kita hubungkan di dalam kitab Wahyu, kita buka Wahyu pasal yang ke-17. Ya. Wahyu pasal 13 maksud saya. Ayat 1 saja. Silakan. Wahyu 13 ayat 1. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Nah, ini sudah dalam ya. Terus Bertanduk 10 dan berkepala 7. bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Ya. Dan pada kepalanya tertulis nama-nama khusus. Sampai situ saja. Terima kasih. Saya mau jelaskan sedikit ya. Ini sudah dalam karena udah masuk kitab Wahyu ya. Butuh pemahaman yang diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Saudara harus memperhatikan sambil dalam sikap berdoa ya. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Ini bukan seperti apa yang saudara bayangkan. Binatang yang keluar dari dalam laut itu entah itu seperti paus melompat atau lumba-lumba, bukan saudara ya. Atau kura-kura dan sebagainya. Bukan. Ini menggambarkan binatang di sini adalah binatang buas yang dimaksudkan tentang negara, bangsa yang lalim. Dan dikatakan seekor binatang yang keluar dari dalam laut. Kalau kita hubungkan tadi dengan Yesaya 57, seperti apa orang fasik itu? Seperti laut yang bergelora. Maka di sini rahasianya dibukakan. Bahwa binatang bangsa lalim ini saudara berbicara salah satu bangsa. Saya tidak akan mengatakan bangsa apa itu ya. Tapi saya gambarkan kalau misalkan dikatakan bertanduk 10 dan berkepala 7. 10 tanduk ini berbicara tentang 10 negara blok barat. Kepala 7 negara blok timur. Ini sudah amat dalam ya. Saudara percaya tidak percaya ya. Saudara dengar saja. Di atas tanduk-tanduknya, kalau dalam Wahyu 13 ini saudara, mahkota itu bukan di atas kepala lagi. Karena di Wahyu 12 itu mahkota di atas kepala. Tapi keterangan di Wahyu 13, mahkota itu di atas tanduk. Jadi di atas ke-10 tanduk. Jadi 10 bangsa di blok barat itu diberikan mahkota, kekuasaan. Inilah masa-masa Antikris. Ya, akan meraja lela. Bangsa-bangsa tirai besi, tirai bambu. Waduh, itu sangat kejam. Kita akan masuk dalam meterai yang kelima, saudara. Dalam Wahyu pasal yang ke-6. Meterai kelima itu berbicara tentang penyempurnaan gereja. Di mana masa penyempurnaan gereja tidak ada lagi persekutuan. Engkau mau mencari Tuhan itu Tuhan tidak lagi engkau temukan. Sulit. Di masa-masa itu adalah masa-masa saudara mencari persekutuan tidak dapat. Alkitab, ya, alat-alat kebenaran itu sudah dihanguskan. Sudah dimusnahkan. Itu hal yang paling mengerikan. Itu adalah suatu kegenapan dari Amos pasal yang ke-8 ya. Ayat yang ke-11-12. Saudara mengidar-ngidar
dari utara ke timur, dari barat ke selatan, saudara mencari peribadatan seperti ini sulit. Tuhan akan mengizinkan masa itu terjadi. Saudara semakin haus akan persekutuan. Saudara mau mencari penyembahan. Saudara mau mencari puji-pujian kepada Tuhan. Saudara mau mencari kebenaran firman Tuhan. Saudara mau mencari ibadah, saudara tidak akan dapatkan. Ibadah kepada berhala saudara dapatkan, tapi ibadah kepada Tuhan tidak. Itu yang terjadi. Dan ini menjadi suatu peringatan bagi kita, bahwa orang fasik justru yang menjadi pelopor dalamnya timbulnya antikris. Karena di dalam suratan Paulus kepada Tesalonika, mereka ini adalah orang yang akan menduduki tempat tertinggi di bait Allah. Wah, ini sudah mulai menjurus ini ke Wahyu 12 ya. Kalau saya mau ungkapkan, ada seorang antikris ya, yang akan menduduk Babel agama. Waduh, jangan sekarang. Bisa-bisa ya ini dianggap konspirasi, ya terserah. Saya sudah sampaikan kebenarannya. Itu yang menjadi waspada bagi saya dan saudara. Yang kita harus perhatikan saat ini adalah hati-hati. Selama kita mencari Tuhan, Tuhan berkenan ditemui dalam persekutuan yang benar, bagus. Saudara manfaatkan itu dengan sebaik-baik. Jangan saudara bersandar kepada kepikiran saudara, tapi tetaplah carilah kepada Tuhan. Saudara akan melihat bagaimana rancangan Tuhan itu terlalu indah dan sempurna buat saudara. Di masa-masa sulit ini ya, banyak sekali pengajaran yang mengombang-ambingkan pikiran, akal sehat saudara, perasaan saudara untuk menyimpang daripada kebenaran. Tapi hati-hati ya saudara. Di masa-masa pembukaan meterai kelima itu, di mana orang sulit mencari persekutuan, tapi disitulah ada suatu pertarungan dua pekabaran. Pekabaran kabar pengantin dengan pekabaran bukan kabar pengantin ya. Memang ada usaha mulia di tengah masa sulit itu dari hamba-hamba Tuhan, yaitu menciptakan suatu persekutuan oikumene. Oikumene itu tidak salah. Tapi kalau dipersalahgunakan, di situ terjadi gereja sundal. Kenapa saya katakan gereja sundal? Ya, itu menggambarkan seorang perempuan yang duduk di atas binatang. Perempuan yang duduk di atas binatang menghampiri raja-raja. Dia berbuat cabul. Perempuan menggambarkan gereja. Gereja sundal ini artinya dia bersekutu dengan bangsa-bangsa lain. Yang dia terima bukanlah anggur kesukaan sorga, tapi yang dia terima adalah cawan duniawi, penuh dengan hawa nafsu. Nah, ini seringkali terjadi perzinahan rohani di dalam oikumene. Harusnya oikumene yang betul, di mana di dalamnya itu ada persekutuan. Satu pelajaran, seperti di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42. Jemaat duduk bersama, mendengar pelajaran para rasul yang sumbernya daripada Injil Kristus, dan ditandaskan lewat satu prinsip. Di dalam persekutuan oikumene itu mereka mengacu kepada satu arah. Di dalam Efesus 5 ayat yang keempat sebagai ayat terakhir. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong. Efesus 4 ayat 5 ya, sorry. Ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala. Efesus 4 ayat 5. Ya. Ya. Ayat 5, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ya. Harusnya persekutuan gereja-gereja itu adalah memiliki satu pengajaran, satu arah, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ya, walaupun yang terjadi sepertinya tidak seperti itu. Tapi Tuhan mengingatkan, hati-hati dalam oikumene. Disinilah suatu kesempatan. Gereja A itu memasukkan pelajaran sesuai dengan doktrin gereja A. Gereja B memaksakan dengan pengajaran, dengan doktrinnya. Gereja C memaksakan dengan pengajaran.
Kelihatannya kebersamaan kan? Kelihatannya solidaritas. Saling bekerja sama, ya. Ayat penutup. Kita mengatasnamakan, ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-21. Supaya mereka semua menjadi satu. Ini adalah doa Tuhan Yesus supaya mereka menjadi satu. Sama seperti Engkau ya Bapa. Sama seperti Engkau ya Bapa. Di dalam aku. Ya. Aku di dalam Engkau. Ya. Agar mereka juga di dalam kita. Ya. Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Terima kasih. Supaya mereka menjadi satu, menjadi gereja yang Waduh. Di dalam oikumene, ini adalah usaha yang mulia. Tunggu dulu saudara. Kalau di dalamnya sudah saling berkutat ya dengan pengajaran masing-masing, wah itu sudah nggak betul itu. Kalau yang satu percaya akan penyembahan dalam roh dan kebenaran, yang satu tidak ada penyembahan, tapi kita terima saja. Apalagi kalau sudah prinsip satu Tuhan, satu baptisan, satu iman. Tunggu dulu. Perkara baptisan, apakah semua gereja sama? Tidak. Kalau mau berbicara baptisan yang satu, baptisan dalam Kristus Yesus, kita kembali lagi kepada firman yang hanya satu-satunya. Menjadi juru selamat, menjadi ukuran, menjadi hukum yang kekal bagi kita, menentukan jalan hidup kita kepada keselamatan. Yaitu baptisan air dan baptisan Roh Kudus, bahkan ada baptisan api. Sedangkan baptisan air itu metode yang benar sesuai dengan firman Tuhan itu diselam, ya. Lalu dengan formulasi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau tidak melakukan seperti itu, apa disebut betul? Kalau masih ada yang kurang, masih ada kemurahan Tuhan. Kalau mereka mau merendahkan diri, mau melakukan baptisan ulang, wah itu sungguh anugerah yang besar. Makanya ya terkadang di dalam suatu gereja ya itulah berbeda doktrin itu yang seringkali menjadi suatu perdebatan. Tapi kalau berbicara tentang baptisan air saja, belum sampai kepada baptisan roh, itu ada sesuatu hal yang penting yang harus dibahas. Nanti ada perdebatan. Paling tidak engkau sudah menyuarakan apa yang diamanatkan Tuhan. Sebelum dia naik, ketika dia naik ke sorga, jadikanlah semua bangsa-bangsa muridku. Itulah jemputan pertama Tuhan. Dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang disempurnakan oleh Rasul Petrus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengampunan dosa. Kalau ukuran baptisan air itu adalah pengampunan dosa, ya harus dibaptis. Bagaimana saudara adalah orang yang berdosa bisa masuk ke sorga? Sementara Tuhan katakan, kalau engkau tidak dilahirkan daripada air dan roh, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Berbicara kalau engkau tidak mendapat baptisan air sampai kepada engkau mengalami baptisan roh, engkau tidak diperkenankan masuk dalam kerajaan surga. Karena engkau masih berdosa. Yang membuat engkau dibersihkan, disucikan hanya lewat unsur air, ya, yang berbicara firman yang membawa engkau kepada pertobatan. Sebab dengan keyakinanmu engkau percaya kepada Yesus Kristus, firman itu menyelamatkan engkau. Kedua, anugerah Roh Tuhan yang memerdekakan engkau supaya engkau tidak tinggal dalam hukum dosa. Roma 8 ayat 1, Roh itu yang memerdekakan kamu dari hukum dosa. Jadi dua hal ini penting. Soal perbedaan ya sampaikan saja. Kita kan bisa menggunakan Galatia 6 ayat yang 1. Kalau engkau melihat seseorang yang mungkin melakukan pelanggaran atau ada hal-hal yang salah, bimbing mereka dengan kelembutan hati. Jangan engkau main sikat-sikat engkau tidak selamat, jangan. Itu cara lain Galatia 6 ayat 1. Pimpin mereka kepada hal-hal yang baik dengan kelembutan hati. Kalau engkau langsung pakai gaya bahasa kabar pengantin, habislah. Mereka akan tolak mentah-mentah, itu enak saja. Memangnya cuma kabar pengantin saja yang selamat. Bisa aja seperti itu. Tapi kalau engkau ajarkan
dengan baik, sebagaimana Tuhan Yesus ke dunia ini diajarkan dengan penuh kelembutan untuk memanggil mereka yang berdosa. Sampai kepada zaman para rasul, pelajaran para rasul itu pelajaran seperti lembu, yang lembut tapi kuat. Tapi di akhir zaman, pelajaran 10 kali lebih keras. Itulah pengajaran kabar pengantin Kristus, menyampaikan dengan tegas dan keras. Sebab yang dilawan itu bukan jemaat awam, bukan lagi panggilan pertobatan, tapi ini soal panggilan dari kehidupan mereka yang jahat sudah mengenal kebenaran. Itu yang berbahaya, saudara. Itu yang sangat berbahaya. Melawan nabi-nabi palsu, pengajar-pengajaran palsu, rasul-rasul palsu. Makanya itu harus keras. Tapi di sini kita sudah diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Hati-hati. Di dalam kita sudah mengenal kebenaran, ya baiklah kita tetap berpegang teguh pada pengajaran yang sudah saudara imani, ya. Tinggallah di dalamnya, karena pengajaran itu yang memeliharakan hidupmu. Jadi carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, dan engkau harus senantiasa hidup berdamai kepada Tuhan. Yang fasik meninggalkan jalannya, yang berdosa hendaklah ia bertobat, maka Tuhan akan memberikan belas kasihan. Kepikiran Tuhan akan kehidupan saudara itu begitu indah dan sempurna. Jangan pernah terbalik bahwa apa yang kau rancangkan secara kepikiranmu itu adalah jalan yang terbaik. Justru kita sebagai orang percaya, kita harus tundukkan logika berpikir kita, ya, di bawah firman Tuhan. Bukan berarti kita tidak memakai logika, ya, tidak. Hanya saja ada hal yang lebih utama yang kita yakini dengan iman, yaitu hikmat Allah yang menyelamatkan kehidupan saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan suci, namun kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kau Allah yang begitu heran, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang penuh kasih. Kau senantiasa memberikan Tuhan kemenangan atas hidup kami. Terlebih hikmat yang daripada kuasa roh-Mu dan kuasa firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami hidup di dalamnya, agar kami memperoleh Tuhan janji berkat yang daripada Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan. Firman yang sudah Hamba-Mu sampaikan, biarlah itu tertanam di hati kami, agar kami semakin hari mengerti akan kehendak-Mu. Kami boleh mengerti perihal yang baik dan yang jahat, tapi Roh-Mu senantiasa menuntun kami kepada hal-hal yang baik, menuju kepada kesempurnaan Allah. Terima kasih Tuhan. Sehabis kami bersekutu lewat firman-Mu, sebelum kami menyembah Engkau Tuhan, kami mau bersekutu lewat perjamuan suci yang ada. Jikalau Engkau berkenan Tuhan, Kau boleh berfirman Tuhan lewat roti dan air anggur ini. Firman-Mu yang penuh kuasa, ketika kami memakan dan meminumnya Tuhan, kami akan memperoleh pemulihan, kekuatan baru, kesehatan baru, kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami yakini, kami imani Tuhan. Di dalam ibadah ini Tuhan, kami boleh mengalami kuasa Tuhan bekerja atas hidup kami. Oleh sebab itu layakkanlah kami Tuhan untuk menerima roti dan air anggur ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya mengundang Bapak Pendeta Muda Samkirot bersama dengan Bapak Stephen, Bapak K, untuk membantu saya di dalam perjamuan suci. Kita mau berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami muliakan Kau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-hamba-Mu Tuhan mengangkat tangan kami, menumpangkan tangan ke atas roti dan air anggur ini. Dengan iman, roti dan air anggur ini Tuhan adalah melambangkan tubuh dan darah-Mu yang sudah tercurah. Roti dan air anggur ini Tuhan akan dikuduskan oleh-Mu, sehingga di dalamnya mengandung kuasa. Bukan semata roti dan air anggur yang kami nikmati, tetapi Tuhan kami bersekutu lewat daging dan darah-Mu Tuhan, yang sudah terpecah-pecah Tuhan dan hancur di Bukit Golgota.
Darah-Mu tercurah bagi kami, memberikan keselamatan bagi kami. Oleh sebab itu dalam perjamuan suci ini, kami Tuhan yakin dan percaya kuasa perjamuan suci memberikan kesembuhan ilahi atas hidup kami, memberikan berkat mujizat atas hidup kami Tuhan. Bagi kami yang menerimanya dengan penuh kelayakan yang daripada-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami mencicipinya, Tuhan tolong kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Ampunilah dalam segala dosa kesalahan kami di hadapan-Mu. Layakanlah kami, ujilah hati kami untuk menerima roti dan air anggur ini Tuhan, sebagaimana kami menerima anugerah keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih atas pengorbanan-Mu Tuhan. Kau begitu setia, taat sampai mati Tuhan, demi menyelamatkan kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, menguduskan Tuhan roti dan air anggur ini, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap menerima perjamuan suci. Haleluya. Amin. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku agumi. Kasih yang terindah, Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku agumi. karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku agumi. Terbesar dalam hidupku, yang menyelamatkanku. Engkaulah harta
Engkau ku kagumi. Haleluya. Kita diam sejenak merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus sambil kita mempersiapkan untuk membuka kemasan daripada air anggur yang ada. Haleluya. Dalam sikap doa kita tetap memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebelum kita memakan dan minum roti dan air anggur ini, kita dengar firman Tuhan. Kita angkat roti di tangan kanan kita angkat tinggi-tinggi. Kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Minumlah dengan iman. Haleluya. Kita mau menyembah Dia. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Sembah
Akulah kepala yang baik, kepala yang baik menyerahkan nyawa hamba-hambaku dan anak-anak. Jika kamu datang kepadaku, datanglah dengan bersungguh-sungguh, hamba-hambaku dan anak-anak. Karena aku datang kepada kamu untuk melayani kamu dengan bersungguh-sungguh. Karena kasihku yang tak dapat kusangkal bagi kamu, aku datang untuk menyatakan bahwa aku ada bersama-sama dengan kamu. Dan aku sudah ada melalui firman-Ku, aku sudah datang dengan kelembutanku melalui firman-Ku. Dan aku juga datang dalam kekerasan di dalam firman-Ku dan pengajaran-Ku. Ini saya dicendaw ini. Tapi aku lakukan semua itu karena aku mengasihi kamu. Agar kamu dapat sungguh-sungguh mengerti. Ini dikenal di secendaw karena zaman saat ini, hai hambaku dan anak-anak, jika kamu tidak sungguh-sungguh didasari dalam firman dan kebenaran-Ku, maka kamu tidak akan dapat melewati hidup ini dengan baik dan benar. Tapi oleh karena itu, aku selalu mengingatkan kamu melalui firman-Ku. Aku sudah memakai mulut bibir hamba-Ku. Itu semua aku yang mengatakan dan mengarahkan dan memberi hikmat kepada hamba-Ku, agar kamu dapat sungguh-sungguh mengerti anakku dan hamba-Ku. Aku tahu semua pemakaianmu berbeda-beda, hamba-Ku dan anak-anakku. Semua karunia itu adalah milikku. Tetapi jika kamu sudah ada di dalam kebenaran-Ku, aku mau supaya kamu sungguh-sungguh mengejar karunia itu. Isai dicendawa dan isai. Karena itu yang akan menuntun kamu dalam keselamatan dan kebenaran yang sesungguhnya. Kekuatanmu adalah di dalam firman dan doa kepadamu. Oleh karena itu jangan jauhkan dirimu dari ibadah-ibadah yang sejati. Serahkanlah seluruh kekhawatiranmu dan hidupmu di dalam Aku. Karena Aku yang sedia memberkatimu. Ingatlah bahwa rencanaku besar bagi kamu, hai hamba-Ku dan anak-anakku. Banyak yang harus kamu kerjakan untuk kemuliaan nama-Ku. Tetapi jika kamu tidak sungguh-sungguh mempersiapkan dirimu, bagaimana kamu dapat bekerja melawan segala yang ada di dunia ini? Saya dicendawa, saling mendukunglah kamu dan bersatulah kamu di dalam imanmu. Iman yang teguh di dalam Aku. Karena pada saat Aku datang untuk menjemput kamu, Aku akan mencari iman yang teguh itu, hai hamba-Ku dan anak-anak, supaya kamu tetap berdiri di dalam kebenaran.
Tuhanku. Berikan pada masuk. Ingatlah segala rencana besar dan indah yang kusiapkan bagi kamu. Segala yang baik yang sudah kusiapkan bagi kamu. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan melupakan kamu. Asalkan kamu tetap setia kepadaku. Sekali lagi peganglah baik-baik firman dan pengajaranmu di dalam kehidupan kamu. Hai hambaku dan anak-anakku. Karena itulah yang menjadi sumber kekuatan. Damai dan sejahtera ku tinggalkan bagi kamu. Karena sudah mendengarkan suara. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu yang senantiasa menuntun kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus, kami menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Terlebih berkat firman-Mu Tuhan, yang selalu memberikan kami hikmat agar kami Tuhan tidak mudah terombang-ambingkan di hari-hari ini yang penuh dengan kejahatan. Tapi kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang selalu memuliakan Engkau, menjadi berkat dimanapun kami berada. Bahkan Engkau dapat mengutus kehidupan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Oleh sebab itu bentuklah kehidupan kami menurut karunia-karunia yang Kau percayakan, menurut talenta yang Kau berikan bagi kami. Kami mau mengerjakan semuanya itu bagi bangsa-bangsa, agar semua bangsa Tuhan boleh mengenal Engkau dalam setiap ucapan, dalam setiap hati kami, batin kami, selain daripada kemurahan Tuhan, selain daripada darah Kristus Tuhan yang dapat menyembuhkan Tuhan kehidupan rohani kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya saat ini kami sudah menerima janji berkat firman-Mu, dan biarlah kami semakin hari semakin disertai oleh Tuhan, dan kami boleh melihat masa depan yang indah daripada Tuhan. Kami boleh melihat pekerjaan tangan kami dibuat berhasil oleh Tuhan, sebab hikmat beserta dengan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berikanlah kesehatan, kekuatan bagi tubuh jasmani kami dalam segala aktivitas kami sepanjang minggu ke depan. Tuntunlah hidup kami, kemanapun kami melangkah, kemanapun kami pergi, apapun yang kami kerjakan, Engkau dapat membuatnya berhasil dengan hikmat yang daripada Tuhan. Berkatilah kaum keluarga kami, berkatilah orang tua kami, sanak saudara kami, bahkan anak-anak kami Tuhan. Engkau jaga, lindungi kaum keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan. Dan biarlah apa yang menjadi aktivitas mereka Bapa, Engkau tuntun, Engkau sertai mereka. Jauhi mereka dari segala jenis kejahatan apapun. Tetapi Engkau Allah penjaga Israel, Roh-Mu yang bekerja, kasih karunia-Mu Tuhan akan senantiasa menyertai hidup kaum keluarga kami, sebagaimana Engkau menyertai kehidupan kami pada saat hari ini. Kami akan akhiri pada kami pada saat hari ini Tuhan dengan penuh ucapan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan. Upaya kita untuk pekerjaan Tuhan tidak ada yang menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan pasti akan berperkara dan memberkati dengan berkat-berkat yang baru. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan ekstra kolektor untuk pekerjaan Tuhan. Namun sambil menunggu, kita akan mengangkat ujian sebab Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan.
terima kasih kita akan berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau Allah kami yang hidup, yang senantiasa memelihara kehidupan kami, bahkan membawa hidup kami sempurna di hadapan-Mu. Dan biarlah kesempurnaan yang Kau berikan bagi kami selama kami hidup di dunia ini, Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau. Apa yang kami sudah berikan, Tuhan, kami berikan dengan penuh sukacita. Dan kami yakin percaya Engkau Allah sumber pancaran berkat akan melimpah ruahkan berkat-berkat baru bagi setiap jemaat-Mu yang sudah memberi untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Berkatilah dalam segala kebutuhan keperluan mereka, Tuhan. Bahkan segala pekerjaan mereka Engkau yang senantiasa menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, sebentar juga kami akan menikmati berkat bagi tubuh jasmani lewat makanan dan minuman yang ada. Engkau terlebih dahulu menguduskan dengan firman-Mu agar di dalamnya memberikan manfaat yang baik bagi tubuh jasmani kami. Setiap berkat yang sudah disediakan Tuhan, tangan-tangan yang sudah menyiapkan semuanya, Engkau kembalikan kekuatan baru, berkat yang baru. Bahkan asal-usul berkat yang ada juga diberkati Tuhan. Seluruh sidang jemaat-Mu maupun simpatisan yang senantiasa mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini, juga Engkau perhitungkan semuanya dan membalas berkat-berkat berlimpah. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, ada pengumuman. Baik, kalau tidak ada pengumuman, Bu Gembala tadi ayat apa? Wahyu pasal terakhir 22 ayat 21 terakhir. Wahyu 22 ayat 21. mewakili jemaat Ibu Setupu. Ratapan 3. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Haleluya. Jangan khawatir, Bu. Jangan khawatir. Kesetiaan Tuhan selalu baru, selalu indah, setiap pagi. Jadi kalau berbicara setiap pagi ya seperti terbitnya matahari, tidak pernah terlambat kasih Tuhan ya. Itu sudah mewakili jemaat masing-masing ya, punya ayat favorit ya. Bu Gembala tadi Wahyu 22 ayat 21. Oh, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian ya. Jadi kasih karunia Tuhan kalau menyertai Bu Gembala dan jemaat. Puji Tuhan serta keluarga. Ya kalau saya Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Oh haleluya. Memang hampir-hampir patah hati ya di hari-hari ini. Puji Tuhan, tapi Tuhan pasti selalu membaharui hati saya dan hati kita semua sebagai orang percaya. Amin. Puji Tuhan, saya kira itu saja tambahan dari saya. Terima kasih atas kehadiran jemaat maupun yang baru hadir mungkin. Terima kasih, selamat datang. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu mendatang dengan semangat sukacita surga yang baru untuk beribadah kepada Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.
tempat besar sendirian. Waktu itu kolamnya besar, aku aja bisa berenang. Kamu aja gak bisa nyelam pakai telinga. Bisa lah.